Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai teori-teori perkembangan anak oleh saya Nur Azizah NIM 221135335 kelas PGSDB. Pertama, kita akan membahas mengenai isu perkembangan anak. Kita akan membahas beberapa isu perkembangan anak. Yang pertama yaitu isu nature nurture. Nah, isu nature ini merujuk pada warisan biologis ketika anak lahir. Kemudian kalau isu nurture itu merujuk pada pengaruh lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial seperti teman sebaya atau lingkungan di sekolah. Kemudian yang kedua adalah isu continuity dan discontinuity. Isu continuity merujuk pada perkembangan anak yang perlahan dan lama. Kemudian kalau isu discontinuity itu merujuk pada perkembangan yang bertahap dan setiap tahapnya itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah isu early dan later experience. Jadi isu early ini menekankan pada pengalaman awal anak dan jejaknya itu tidak pernah terputus dari ia awal hidup. Kemudian, isu later experience ini menekankan pada pengalaman lanjutan yang mengalir seperti air. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori perkembangan fisik. Perkembangan fisik dapat dilihat dari anggota tubuh anak dan yang berkaitan dengan anggota tubuh tersebut. Nah, perkembangan fisik itu dimulai dari ia lahir atau ia bayi. Nah, di masa bayi itu ada pematangan anggota tubuh. Kemudian, dalam masa bayi ini, bayi dapat menggerakkan anggota tubuh ke kanan atau ke kiri dan melakukan gerakan-gerakan refleks atau spontan. Kemudian, selanjutnya adalah masa kanak-kanak. Di sini, anak-anak sudah bisa memulai perubahan sikap dan pertumbuhan dan perkembangan fisiknya itu lambat. Ia juga tertarik dengan lingkungan sekolah dan melibatkan diri dalam permainan atau dalam olahraga permainan. Kemudian, di masa remaja, fisik itu berkembang sangat pesat dan mulai ada kematangan seksual yang ditandai dengan perubahan-perubahan fisik dan perubahan-perubahan fungsi seksual lainnya. Kemudian, di masa dewasa, anggota tubuh itu sudah semakin matang dan siap untuk melakukan tugas-tugas orang dewasa, seperti bekerja. Kemarin saya sempat mengobservasi peserta didik kelas 1. Nah, dari hasil observasi ini dapat dilihat bahwa peserta didik itu sudah bisa menempatkan sikap-sikap mereka sesuai dengan keadaannya. Misalnya belajar, maka ia harus memperhatikan dan menempatkan fisiknya sesuai dengan keadaan. Nah, di sini dapat dilihat juga bahwa peserta didik itu senang sekali bermain, seperti berlari-larian dengan teman-teman kelasnya. Hal ini juga sesuai dengan pengalaman masa kecil saya, di mana siswa juga dapat menerapkan sikapnya, termasuk fisiknya, dalam suatu keadaan. Dan tentu saja, anak-anak itu juga suka bermain dengan teman sebaya, baik itu permainan individu ataupun kelompok. Hal ini juga sesuai dengan teori yang sudah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, kita membahas teori perkembangan kognitif. Dalam teori perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Piaget, terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motorik. Nah, ini terjadi ketika anak lahir sampai ia berumur 2 tahun. Di sini, anak-anak membangun pemahaman dengan sensorik motorik. Kemudian, selanjutnya adalah tahap praoperasional yang terjadi di usia 2-7 tahun. Nah, tahap praoperasional ini terdiri dari subtahap fungsi simbolis dan pemikiran intuitif. Kemudian, tahap selanjutnya adalah tahap operasional konkret, yaitu umur 7-11 tahun. Nah, di sini anak mampu melakukan klasifikasi benda-benda nyata atau benda-benda konkret. Di sini siswa lebih mudah memahami jika menggunakan benda-benda atau situasi yang konkret. Tahapan yang keempat yaitu tahap operasional formal. Ini di usia 11-15 tahun. Nah, di sini
anak sudah bisa berpikir lebih abstrak, idealis, dan lebih logis. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik mampu memahami simbol-simbol sederhana. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif biasa pada tahap praoperasional, khususnya subtahap pemikiran intuitif. Kemudian, peserta didik pun sudah ingin mengetahui jawaban-jawaban dari tugas-tugas atau permasalahan yang ada di sekitar mereka. Nah, dalam pembelajaran yang ada di kelas, guru tidak secara langsung menggunakan benda konkret, namun beliau menggunakan pengalaman langsung yang ada di sekitar siswa, dan siswa pun lebih mudah memahami saat melakukan ini. Hal ini sesuai dengan tahap operasional konkret, di mana siswa berusia 7 tahun dan memahami dengan benda-benda konkret. Kemudian hal ini juga sesuai dengan masa kecil saya, di mana saya saat itu berusia kelas 1, itu saya dan teman-teman sudah memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Kemudian kami pun lebih mudah memahami saat menggunakan benda-benda konkret. Misalnya saat materi penjumlahan, kita menggunakan batu kerikil atau pensil seperti itu. Nah, selain berdasarkan teori kognitif tadi, kita juga bisa memahami kognitif anak dengan perkembangan bahasa mereka. Nah, bahasa itu digunakan untuk komunikasi sehari-hari dalam memahami informasi juga. Nah, dalam bahasa itu ada beberapa yang harus dipahami mengenai fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik yang harus dipahami oleh anak. Nah, hasil observasi saya, peserta didik itu sudah mampu berkomunikasi lancar dengan teman sebayanya, namun beberapa masih malu berkomunikasi dengan gurunya atau orang-orang asing. Kemudian, berdasarkan pengalaman masa kecil saya, dulu di kelas 1, itu siswa sudah mulai lancar berkomunikasi dengan teman sebayanya, tetapi kalau harus berbicara di depan umum itu masih malu-malu. Selanjutnya adalah teori perkembangan sosio-emosional. Nah, teori perkembangan sosio-emosional ini disampaikan oleh Bronfenbrenner dan Erikson. Yang pertama adalah teori ekologi Bronfenbrenner. Di sini, Bronfenbrenner meyakini bahwa konteks sosial itu mempengaruhi kehidupan individu sekaligus perkembangan individu. Nah, konteks-konteks sosial itu mulai dari mikrosistem hingga kronosistem ini. Jadi, mulai dari mikrosistem hingga kronosistem ini akan mempengaruhi perkembangan sosio-emosional anak. Kemudian yang kedua adalah teori perkembangan rentang hidup oleh Erikson. Nah, di sini Erikson membagi perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap. Bisa dilihat ada 8 tahapan ini. Nah, anak usia SD itu menginjak pada tahapan yang keempat, yaitu industri versus inferiority. Hasil observasi saya ditinjau dari teori ekologi. Nah, peserta didik itu memiliki sikap yang berbeda-beda dan hal itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, misalnya lingkungan keluarga. Jadi ada anak yang susah dalam mengontrol emosinya. Nah, hal ini disebabkan karena pola asuh orang tua yang sangat menekan anak dan cenderung tidak demokratis. Nah, hal ini juga sesuai dengan pengalaman masa kecil saya, di mana setiap anak yang latar belakangnya berbeda-beda, baik itu keluarga ataupun yang lainnya, itu sikapnya pun berbeda-beda. Kemudian, ditinjau dari teori perkembangan tentang hidup Erikson, di sini dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil observasi, peserta didik itu cukup produktif dalam mengerjakan tugas. Ada yang percaya diri, namun ada juga yang masih malu-malu dan ragu dalam mengerjakan tugas tersebut, dan akhirnya tugasnya tidak dapat terselesaikan. Kemudian, hal ini juga sesuai dengan pengalaman masa kecil saya, di mana banyak siswa yang ingin belajar dan mengerjakan tugas, namun beberapa juga masih merasa kesulitan. Kemudian, kita akan membahas mengenai sosial konteks perkembangan. Anak tentu saja berbaur dengan lingkungannya. Nah, terdapat 3 lingkungan yang seringkali ia temui, yaitu yang pertama tentunya keluarga. Nah,
Di sini di keluarga tentunya ada pola asuh, yaitu cara orang tua mengasuh anak-anaknya. Nah, di sini ada bermacam-macam pola asuh, seperti permisif dan demokratis, kemudian ada yang lainnya. Nah, kemudian selain itu, pengasuhan bersama oleh keluarga, oleh orang tua itu tentunya juga akan mempengaruhi perkembangan anak. Keluarga yang berubah-ubah seperti keluarga yang melalui perceraian atau melalui hal-hal yang tidak diinginkan lainnya juga akan mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian lingkungan yang lainnya yaitu teman. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada 5 jenis teman, yaitu populer, rata-rata, terlantar, ditolak, dan kontroversial. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan anak juga. Kemudian yang ketiga adalah sekolah. Nah, di sekolah ini ada lingkungan sosial seperti teman, guru, warga sekolah lainnya. Itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Selain itu juga ada pembelajaran yang akan mempengaruhi perkembangan anak juga. Kemudian ada perkembangan moral. Kohlberg menyampaikan teori perkembangan moral menjadi 3 level. Yang pertama yaitu level penalaran prakonvensional, yang kedua yaitu penalaran konvensional, dan yang ketiga yaitu penalaran pasca konvensional. Nah, 3 level ini menunjukkan perkembangan-perkembangan moral berdasarkan penalaran anak. Nah, itu tadi perkembangan-perkembangan peserta didik. Nah, kita sebagai guru harus memperhatikan perkembangan-perkembangan tersebut, terutama dalam menyusun pembelajaran, karena perkembangan-perkembangan tersebut akan mempengaruhi anak dalam melalui pembelajarannya. Dan jika kita memahami anak serta kita akan membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga siswa pun juga akan melalui pembelajaran dengan senang dan tentunya bermakna. Terima kasih. Apabila ada tanggapan bisa komen ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.